Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wiretno Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 SDN Watualang 1 Ngawi. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan punya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita hadikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Di sini saya akan mengimbaskan destinasi modul 1.4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Saya sudah sampai modul 2 hari ini. Sudah melaksanakan modul 1.1, ada 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang mana budaya positif ini di modul 1.4. Budaya positif di sini, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berpusat pada murid. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah kita ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa ya kira-kira? Budaya positif, hal-hal yang bagaimana? Amal kebaikan. Hal-hal yang apa ini kira-kira? Kebiasaan di sekolah yang melakukan hal kebaikan menuju ke arah tujuan pendidikan. Kebiasaan di sekolah yang merupakan hal-hal kebaikan yang selalu dikerjakan setelah belajar. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang
menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ya? Coba kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada 6 tadi ya, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, kreatif, bergotong royong dan bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila. Budaya positif, konsep utama budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi hal-hal budaya positif itu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan khas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi perubahan paradigma belajar di sini membangun budaya positif di sekolah, dapat menyediakan lingkungan yang positif, kebiasaan kita sehari-hari dari awal di pagi hari berdoa bersama-sama, makin biasanya asal bersama-sama itu juga suatu kebiasaan yang positif yang sudah kita lakukan setiap hari di sekolah kita. Setelah itu hafalan surat-surat pendek. Selanjutnya kita membiasakan anak-anak untuk selalu bersih dulu sebelum belajar dimulai. Selanjutnya setelah itu anak-anak bersama-sama untuk selalu mengkondisikan kelasnya dan sebagainya. Dimana setiap hari yang dilakukan anak-anak itu sudah merupakan budaya positif di sekolah kita. Dan itu harus dipertahankan terus dan dikembangkan terus sehingga suasana di sekolah akan lebih nyaman. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nilai-nilai positif itu sendiri terhadap anak-anak kita tidak menekan, kita tidak menekan dan artinya memaksa dan sebagainya, tetapi biarkanlah anak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga akan tumbuh karakter anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan kita tidak menekan dan tidak membuat anak itu bertekad lebih, sehingga anak-anak tumbuh sesuai dengan karakter yang kita harapkan, yaitu mandiri, bertanggung jawab dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di situ. Kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di situ ada 5. Survival, ya, kasih cinta lingkungan, di situ kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ada 5: kebebasan, kesenangan, survival,
dan kasih sayang. Yang keempat, selanjutnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Teori motivasi manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal itu terdapat atau kita dapatkan dari luar diri kita. Jadi motivasi eksternal. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya untuk menghindari hukuman. Jadi kita melakukannya karena untuk menghindari hukuman, yaitu termasuk salah satu motivasi eksternal atau di luar diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Ini juga dari internal. Terus selanjutnya yang ketiga, motivasi internal, motivasi yang terdapat dari dalam diri kita. Nah inilah nanti anak-anak itu kita mengumpulkan motivasi anak-anak ini sehingga anak-anak nanti akan bisa mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, itu yang kita kembangkan dan kita tumbuhkan, yaitu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi akan berpikiran seperti itu, kita tumbuhkan motivasi internalnya sehingga akan bisa bertanggung jawab dan mandiri terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yang kelima, 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Di situ ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini contoh-contohnya, penghukum seperti itu ya. Contoh kalimat penghukum yang diajukan oleh guru, misalnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Jadi penghukum kalimatnya biasanya sangat bernada tinggi sehingga anak-anak itu akan cenderung tertekan dan ketakutan. Itu karena seorang guru yang menghukum. Berdiri di kelas, putar 5 kali, misalnya seperti itu. Di halaman 5 kali dan seterusnya. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, di situ contohnya berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, membuat rasa bersalah. Selanjutnya contoh daripada posisi kontrol teman ya, teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu sama. Yang keempat itu pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konstitusinya. Dan yang kelima itu manajer. Itu posisi yang paling bisa kita lakukan untuk kita sebagai seorang pendidik. Bisa kita lihat videonya di sini. Nanti kita bisa membedakan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di video ini nanti kita akan lihat dari pertama, yaitu penghukum. Seperti apa kalimat yang diletakkan. Ini ada video, bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama tadi penghukum seperti itu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini penghukum saya harus ke lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
hukum Bapak Ibu. Jadi kita menyuruh murid kita untuk Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini posisi Maaf, kamu Bu. buat Bapak Ibu. Ibu Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Membuat rasa Kamu bisa alhamdulillah lagi kalau kamu Tadi begini terus. posisi kosong Bisa dulu yang jatuh kedua lagi ya, kalau membuat ibu rasa ditegur bapak kepala sekolah. Cukup kali Sama cepat seperti itu. kelas. Yang kedua Maaf ya seperti Bu, ini kalimatnya. maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Selanjutnya posisi seperti ini. Contohnya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Kamu bukannya Posisi awalnya depan paling kencang. Kok terlambat sih? seperti ini. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Seperti ini contohnya murid ke guru. Guru ke muridnya, guru ke muridnya dengan memberikan kalimat seperti ini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dan yang terakhir ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik posisi manajer. Ini yang paling bijak dan paling bisa digunakan untuk kita sebagai seorang pendidik kepada murid-murid kita. Bisa kita Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kamila. Kira-kira akan menyelesaikan alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi adalah 5 posisi kontrol yang luar biasa, sangat bagus sekali Bapak Ibu. Yang terakhir tadi posisi manajer. Jadi seorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak didiknya itu bisa menjawab dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan apa yang akan dia lakukan dia akan mengerti dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu yang bisa kita lakukan untuk posisi manajer. Selanjutnya yang ke-7. Sebelum ke-7 ke-6 tadi yang ke-5 Bapak Ibu. Yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas di sini apa bedanya keyakinan dan peraturan? Di sini kalau keyakinan kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan itu dibuat antara guru dengan murid atau siswanya. Kalau peraturan itu dibuat oleh seorang guru saja, sehingga akan cenderung menekan, anak akan tertekan, tidak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena kita sekali lagi berharap pada murid dan berpusat pada murid. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas harus kita buatkan dengan murid dan guru di kelas kita, sehingga nanti hasilnya yang sudah dimusyawarahkan dengan anak-anak kita, anak didik kita bisa kita tempelkan di dalam kelas kita. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bisa dibuatkan keyakinan kelas dari awal semester. Kalau kau ingin berganti itu juga bisa, misalnya 3 bulan atau 4 bulan, dan biasanya itu dibuat untuk berlaku untuk 1 semester ya, kurang lebih 6 bulan. Di situ di awal tahun pelajaran kita bersama murid buat keyakinan kelas yang nantinya akan bisa dilakukan oleh murid-murid kita di kelas kita. Ini salah satu juga budaya positif yang bisa kita lakukan di kelas kita untuk apa? Membudayakan positif di sekolahan kita. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya. Kecil tidak kelihatan ya? Di situ contohnya ya tidak kelihatan. Misalnya saya datang tepat waktu. Saya mengerjakan tugas di kelas sesuai dengan keyakinan. Saya membuang sampah pada tempatnya. Misalnya seperti itu, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh anak-anak kita, murid-murid kita dengan kita, sehingga mereka akan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Sehingga tidak ada tekanan, tidak ada suatu paksaan, karena mereka dan kita yang membuat. Nah, ini contohnya. Terus itu contoh-contoh keyakinan kelasnya, mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya membuang sampah di kelas pada tempatnya, datang tepat waktu atau tidak. Itu contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat bersama murid-murid kita. Selanjutnya yang ke-7, segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Bapak Ibu, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Yang kemarin sudah saya sampaikan ya, segitiga restitusi, videonya sudah saya share di WA Group waktu itu, supaya Bapak Ibu tahu bagaimana penerapan restitusi di sekolah kita dengan anak-anak kita di sekolah. Kemarin sudah ada contohnya. Sekarang restitusi itu sendiri bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada tiga langkah di sini untuk melaksanakan
menerapkan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, kita bertanya pada murid kita, apa yang kalian batasi. Bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah penerapan segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang berapa? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menanyakan tentang keyakinan kelas itu, Bu. Apakah keyakinan kelas itu harus sama dengan kesepakatan kelas? Terus kesepakatan kelas yang baik itu bagaimana? Apakah enggak boleh ada lagi hubungan atau apa? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Bu Roma. Itu tadi pertanyaannya untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan murid-murid kita di kelas. Murid bersama guru membuat keyakinan kelas sehingga apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibuat oleh murid-murid itu akan dilaksanakan oleh murid-murid kita. Sehingga mereka tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, karena yang membuat mereka bersama kita dan dilaksanakan oleh mereka. Di sini kalau bisa jarang sampai kita sebuah fisik ya, fisik bukan fisik, tetapi apa yang mereka lakukan itu bisa menambah pengetahuan wawasan bagi kita sehingga anak-anak bisa mandiri, bertanggung jawab, bernalar kritis sehingga karakter mereka terbentuk dengan membuat kesepakatan kelas di kelas 6. Dengan kesepakatan kelas di kelas itu, maka anak-anak akan bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga budaya positif di kelas dan sekolah kita akan berkembang dan bertumbuh dengan baik. Akhirnya dengan budaya positif yang bertumbuh terus berkembang sehingga kenyamanan di lingkungan sekolah kita akan selalu terjaga di dalam kehidupan sehari-hari kita bersama-sama. Yang terpenting Bapak Ibu, kita harus selalu berkolaborasi antara semua guru, dari guru kelas 1 sampai dengan guru kelas 6, guru PCOK, guru pendidikan agama Islam dan semuanya di seluruh anggota warga SDN Pangkalan Sabeni bersama-sama untuk berkolaborasi membudayakan budaya positif anak didik kita sehingga anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami Wiratno Wijayanti SPSI, mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.